Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan membahas tentang matematika, yaitu pengumpulan data dan penyajian data. Pengumpulan dan penyajian data oleh kelas 5 Abdurrahman bin Auf. Di sini kita belajar matematika karena memang online terhambat oleh keadaan. Oke. Langsung saja. Contoh data. Nah, kita lihat coba. Ini ada data. Data ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, ini diagram batang ini. Kenapa? Ini seperti batang-batang ini. Ya. Ada warna biru, oranye, abu-abu. Ada nama Ahmad, Bondan, Cipluk, Dodi, Eko. Ini ada angkanya. 0, 20, 40, 60, 80, 100 sama 120. Biru itu mewakili data nilai siswa kelas 5 yang matematika biru, yang agama oranye, kemudian data nilai yang bahasa Inggris warna abu-abu. Semua sama, ada biru, oranye, abu-abu, kecuali Eko. Birunya tidak ada. Loh, kenapa birunya tidak ada? Berarti tidak punya nilai matematika di sini. Nah, tidak ada nilai matematikanya, berarti si Eko ini nggak dapat nilai atau 0. Nah, ini adalah contoh data. Paham kan data? Ya, kita lihat dulu aja, nanti kita akan paham dengan sendirinya. Oke, lanjut. Iya, mengenal data. Nah, kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Di sini ada data. Apa sih data itu? Data itu adalah keterangan, bahan atau catatan. Nah, ini keterangan apa bukan ini? Ini kan keterangan ini. Catatan dirangkum menjadi sebuah data. Ahmad matematika dapat 100. Agamanya dapat 80. Kemudian bahasa Inggrisnya Ahmad dapat 60. Begitu juga yang lainnya ini juga bisa dilihat dapat berapa. Ya. Data adalah keterangan atau bahan catatan yang berasal dari suatu objek yang sedang diamati. Yang sedang diamati itu apa? Yang sedang diamati adalah data nilai kelas. Nah, kita mengamati Ahmad, nilainya berapa, diamati agar bisa dipakai untuk data ini ya, untuk pengetahuan. Nah, data itu selain pengetahuan adalah untuk penalaran, penyelidikan juga, atau hal-hal yang lain juga bisa. Intinya orang lain itu akan mengetahui dengan melihat data ini. Nah, enak atau lebih enak mengetahui daripada kita tidak tahu datanya, bingung. Ahmad untuk piro ya Ahmad ya? Dapat berapa itu Ahmad? Dengan begini kita akan tahu Ahmad dapat berapa, Bondan dapat berapa, Cipu dapat berapa, Dodik dapat berapa, Eko dapat berapa. Cuman bentuknya adalah diagram batang. Ada banyak macam diagram. Cuma data yang paling mudah di sini, contoh datanya adalah pakai diagram batang. Oke, sudah ya mengenal data. Oke, selanjutnya jenis-jenis data. Ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu apa tuh? Kualitas. Contoh misalnya ada yang pernah bilang, woi bagaimana kamu beli tas, kualitasnya jelek apa bagus? Nah, ini namanya kualitas. Apa bisa dibilang, tasmu nilainya berapa? 80 apa 100? Kan enggak bisa. Kualitas itu bagus, jelek, dan sebagainya. Data tidak bisa dinyatakan dengan angka. Nah, ini kualitatif itu atau kualitas tidak bisa dinyatakan dengan angka. Contoh, data tentang kondisi belajar kelas 5. Ahmad semangat misalnya. Nggak bisa dinilai berapa itu semangatnya. Nah, bagaimana menilainya? Nggak bisa. Diangan-angan. Bondan, malas dia itu Bondan. Cipluk, sering tertidur saat belajar.
Lah Dodi gimana Dodi itu? Oh kurang konsentrasi Dodi itu. Sering bayangkan sesuatu hal mainan di rumah. Lah kalau Eko bagaimana? Wah senang kalau Eko, apalagi kalau belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu namanya jenis data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif atau kuantitas ini dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, data tentang rata-rata hasil UTS kelas 5 Ahmad. Hasil UTS-nya rata-ratanya 93. Bisa dihitung itu. Dalam bentuk angka bisa. Bondan 75 dan seterusnya ini. Bisa diukur atau dinyatakan dalam bentuk angka. Itu kalau kuantitas. Jadi ada dua jenis data. Lanjut. Sifat data juga ada dua. Data sifatnya ada ukuran, ada cacahan. Data ukuran itu yang bagaimana? Data diperoleh dengan cara mengukur. Jadi nggak ujuk-ujuk, moro-moro Ahmad berapa dan berapa, tidak. Contohnya ini untuk tinggi dan berat badan siswa kelas 5. Tinggi dan berat badan siswa kelas 5. Setelah diukur pakai meteran, Ahmad itu, ini yang biru tinggi badan. Ahmad itu tinggi badannya 140. Ini kurang jelas nih kalau sebentar saya perjelas. Nah ini Ahmad tinggi badannya 140. Ini yang oranye ini berat badan. Ahmad berat badannya 55. Nggak sampai 60 toh. Ini dapatnya data ini adalah dari pengukuran. Tidak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ditulis Ahmad 140, Bondan 123, tidak, tapi diukur pakai penggaris atau ukuran meteran untuk mengukur tinggi badan siswa. Berat badan pakai timbangan. Nah, ada yang berat badannya 55, 40, 25, 60 dan 41. Itu. Oke. Sekarang data yang diperoleh dengan cara menghitung adalah cacahan namanya. Kalau tadi ini mengukur pakai ukuran, yang ini menghitung. Ya. Contoh itu. Nah, di bawah ini ada data yang menghitung. Sebentar. Nah, data jumlah siswa MI Muda Ceria menghitung ini. Wah, kelas 1 berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. Kelas 1 ini yang laki-laki 19. Yang warna oranye perempuan 19. Ini jumlahnya berapa jumlahnya? Abu-abu jumlahnya ini 38. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 juga sama. Nah, semuanya sama cara menghitungnya. Ditambahkan jadi 38, kelas 2 41 dan seterusnya. Nah, itu namanya data sifatnya cacahan, diperoleh dengan cara menghitung, ya. Diperhatikan itu. Kemudian selanjutnya, selambungnya buka ini. Yang B, pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada yang dengan cara wawancara. Wawancara ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab. Jadi bertanya. Contohnya ini. Ini misalkan Pak Adi di sini. Ini ada Siti, ada Parto, ada Dongkel. Semuanya tertawa ini, tersenyum, teruntune gitu. Nah, Siti umurnya 21 tahun dan Siti ini sudah menikah. Pekerjaannya adalah karyawati. Nah, kalau Parto, ini Parto umurnya 25 tahun, belum menikah, pekerjaannya direktur. Loh, kok bisa? Karena Pak Adi bertanya, Siti, umurmu berapa? 21 tahun, Pak. Pak Adi catat
21 tahun. Kamu sudah menikah belum, Siti? Sudah, Pak. Nah, saya catat menikah. Pekerjaannya katanya karyawati. Saya tanya Parto, Dongkel juga sama, saya tanya. Oh, ternyata Parto 25 tahun belum menikah, pekerjaannya direktur. Oh, si Dongkel ini 26 tahun pernah menikah lagi. Pernah toh. Sekarang pekerjaannya tukang ibul misalnya. Misalkan itu. Hanya contoh saja. Nah, itu data ini didapat dari wawancara tanya jawab. Nah, kemudian yang kedua, ada lembar isian. Nah, data itu mengumpulkannya dari lembar isian atau angket. Teknik mengumpulkan data dengan cara orang sebagai sumber data tersebut mengisi lembar isian. Misalnya nih, misalkan Pak Adi tanya kepada Siti, Siti, sini saya kasih lembar isian ini, Siti, angket, silakan ditulis nama, alamat, agama dipilih, dicentang dan sebagainya. Kemudian Siti akan ngisi nama Siti Cengceremen, alamat Pontang Siti misalkan, agamanya dicentang Islam, kalau Kristen ya Kristen, kalau agamanya Hindu ya dicentang Hindu. Tapi nggak boleh dicentang semuanya. Nanti jangan-jangan dicentang semuanya, Islam dicentang, Kristen dicentang, Hindu dicentang, Buddha. Agamanya yang mana? Harus pilih salah satu ini, yang ini. Kalau Islam ya Islam dicentang. Statusnya menikah, tulis centang, menikah dicentang, set. Jenis kelaminnya perempuan, set, ini. Anak keberapa dalam keluarga? Anak pertama, apa anak kedua, apa anak ketiga? Atau ditulis sendiri, misalkan anak ke-20 misalkan. Wah, itu namanya pengumpulan data memakai lembar isian atau angket. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah pengamatan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek. Nah, ini contohnya. Pengamatan, mengamati tanaman jagung. Hari pertama misalkan diamati, panjang tanaman jagung berapa? Oh, 2 cm. Hari kedua diamati berapa? Oh, 5 cm. Hari ketiga, oh ternyata 10 cm. Wah. Dan hari-hari selanjutnya dicatat juga di sini berapa cm panjang tanaman jagung tersebut. Ini namanya pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan. Nah, kita ulangi lagi, sekali lagi sebentar kita ulangi. Nah, oh maaf. Nah, ini. Nah, matematika penyajian data Abdurrahman bin Auf, contoh data piagram batang, ya, mengenai data nilai kelas. Mengenal data itu adalah keterangan atau bahan atau catatan berasal dari suatu objek yang sedang diamati untuk penalaran, penyelidikan atau hal-hal lainnya. Nah, kemudian jenis data ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, kuantitatif itu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sifat data ada 2, ukuran dan cacaan. Ukuran itu data diperoleh dengan cara mengukur, cacaan data diperoleh dengan cara menghitung. Nah, beda kan? Nah, kemudian teknik mengumpulkan datanya ada 3, wawancara, lembar isian, pengamatan. Wawancara itu, nah, ditanyai satu persatu, kemudian ditulis sama yang bertanya ini. Itu wawancara. Kemudian lembar isian yang kedua, menggunakan angket atau lembar isian. Sumber datanya orang yang memberikan informasi diberikan kertas untuk mengisi sendiri data-data ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengamatan.
kita mengamati, kemudian ditulis di dalam tabel seperti ini. Ya, paham ya? Demikian dulu, kita sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Semoga paham, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan pahala, dan semoga besok kita kembali lagi untuk belajar online lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.